Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda nih? Sudah tidak terasa ya memasuki di pekan kedua di tahun 2019. Apa kabar Anda? Semoga selalu sehat ya. Dan semoga sih apa yang telah diresolusikan nih di tahun ini bisa mulai berjalan. Ini kan sudah masuk ke pekan kedua ya. Nah, senang sekali saya Edwin Darwis kembali menyapa Anda di Sapa Sulsel edisi hari ini Kamis 10 Januari 2019. Semoga apa yang Anda kerjakan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga secerah pagi hari ini yang sudah tidak hujan lagi ya beberapa hari belakangan di Kota Makassar. Nah, yang mungkin juga akan punya satu resolusi yang luar biasa tahun ini adalah teman-teman dari komunitas Tangan di Atas. Kira-kira apa sih resolusi mereka, dan katanya sih akan ada satu event nih di awal tahun 2019. Tapi kita akan kenalan dulu siapa aja mereka, dan kira-kira untuk Anda yang belum tahu apa sih itu komunitas Tangan di Atas, saya akan langsung perkenalkan dulu nih teman-teman dari komunitas Tangan di Atas. Sudah ada di studio, ada 3 orang di sini ya. Halo. Ada Jihan Afandi. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Dan juga ada Firman Syah di sini. Iya, Kak. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Dan ada Ikra di ujung sana ya. Pagi, Kak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. 2019 sudah berjalan kan resolusinya? Sudah mulai step by step atau masih lanjutin yang tahun kemarin? Enggak. Lanjutin kemarin ya, dan juga lanjut yang baru lagi. Iya. Oke, nah kita ngomongin tentang komunitas Tangan di Atas. Mungkin sebelum kita membahas tentang, katanya kan ada event tahun ini ya, di awal tahun, kita mungkin kembali lagi mereview atau mungkin reminder juga ke orang-orang sebenarnya apa sih Tangan di Atas itu. Soalnya kalau kita dengar tuh langsung pasti keinget Tangan di Atas, mungkin berbagi atau sedekah itu gimana sebenarnya? Apakah ada korelasinya dengan itu atau seperti apa sih sebenarnya komunitas kalian ini? Boleh dijelaskan sebenarnya apa sih itu komunitas Tangan di Atas? Jadi sebenarnya komunitas Tangan di Atas ini kenapa namanya komunitas Tangan di Atas? Karena memang konsepnya kami adalah memberi. Tetapi kami fokus untuk memberi ke member dulu. Nanti buat event yang Januari ini nanti baru kita akan memberi untuk ke seluruh pelaku usaha di Makassar. Nah, komunitas Tangan di Atas ini konsepnya memberi, kemudian kita support member-member untuk bisa berwirausaha, kemudian kita bisa mengedukasi mereka dengan apa kebutuhan para pengusaha di Makassar. Sehingga kami berharap dengan adanya komunitas Tangan di Atas ini bisa tumbuh pengusaha-pengusaha yang tangguh dan punya daya saing di era ASEAN sekarang ini, Kak. Begitu. Oh, jadi sebenarnya isinya adalah anak-anak muda, bukan anak muda ya? Anak-anak muda pasti ya. Kalau Makassar banyak anak muda kan? Ya. Kalau Makassar Mereka adalah para pengusaha muda, entrepreneur. Benar ya? Benar, Kak. Oke, jadi hampir semua adalah entrepreneur atau mungkin calon entrepreneur. Oke, tapi sebenarnya ini sudah ada sejak kapan sih, dan apa sebenarnya tujuan besar yang ingin dicapai seperti itu dengan adanya komunitas Tangan di Atas ini? Mungkin boleh Jihan atau boleh Ikra gimana sih sebenarnya teman-teman? Oke, kalau misalnya sebenarnya tadi kan dibilangnya banyakkan anak muda, Kak. Lucunya di TDA Makassar sebenarnya khusus di chapter Makassar itu memang banyakkan anak muda gitu. Mungkin hampir semua ya? Iya, kalau di chapter lain itu justru banyakkan orang tua. Oke. Nah, lucunya gitu di Makassar. Jadi untuk teman-teman di Makassar yang berjiwa muda dan entrepreneur. Nah, balik lagi pertanyaannya tadi memang karena kita punya visi itu untuk membangun 10.000 pengusaha muda di Indonesia, karena memang TDA adalah komunitas terbesar kewirausahaan di Indonesia. Nah, selain itu memang pada event kami ini di Pesta Wirausaha itu memang kita ajak semua, kita rangkul sama masyarakat di Kota Makassar untuk ayo gabung-gabung, kita kenalkan kewirausahaan itu seperti apa. Ayo kita para pelaku bisnis sekota Makassar berhimpun gitu, silaturahmi. Ini kan kalau ini kan memang fokusnya kan ke TDA Makassar ya, tapi ternyata memang sudah lingkup nasional ya. Ada dari udah tahun kapan tuh? Lalu Makassar juga udah mulai kapan, dan ada berapa banyak yang sudah bergabung sampai saat ini di komunitas TDA Makassar? Kalau TDA intinya itu
tahun 2006 ya. 2006 Tahun ya, oke. Udah cukup lama ya. Nah, Jihan, apa sih kegiatan kalian? Ini kan kata sudah ada informasi sedikit bahwa memang tujuannya merangkul para pengusaha muda dan memang ada tujuan yang sangat besar di baliknya. Apa kegiatan kalian yang kalian untuk mencapai tujuan itu sendiri sebenarnya? Iya, jadi sebenarnya untuk Pesta Wirausaha ini sendiri kita sudah ada prepare tahun ya sebenarnya. Jadi pas di Januari ini kami makin maksimalkan karena kan kegiatannya nanti di Februari. Kan salah satunya ya. Iya. Oke. Jadi kalau saya sendiri untuk Kordif Markom PW, saya belakangan ini lebih banyak ke media, Oke. lebih banyak ke stakeholder karena kita bekerja sama dengan sangat banyak perusahaan untuk kegiatannya. Oke, tapi kalau misalnya selain event yang akan dilaksanakan di awal tahun ini, secara mungkin setiap harinya atau mungkin minggu apa bulanan gitu, ada nggak sih kegiatan yang memang khusus juga dilakukan oleh teman-teman dari TDA sendiri? Seperti apa sih event-event kalian selama sudah terbentuk begitu? Ya, boleh jawab mungkin kan. Boleh, Kalau silakan. misalnya di TDA Makassar sendiri ya, kerennya komunitas ini menurut saya pribadi karena memang komunitas kewirausahaan yang saya lihat memang berfokus pada edukasi teman-teman untuk belajar entrepreneur. Oke. Tidak selain untuk membentuk networking gitu. Nah, jadi memang banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan hampir tiap minggu malah. Oke, rutin banget ya. Seperti kuliah via media sosial, kita ada event visit company ke company teman-teman atau corporate besar di Makassar gitu. Kita mencoba belajar dari mereka dan segala macam. Jadi memang lumayan banyak sih event kegiatan yang senang-senang juga banyak. Terus event kegiatan sosial juga kita ada di Visit TDA Peduli. Jadi berimbang ya. Insya Allah. Oke, tapi apakah memang yang gabung ke TDA ini harus punya usaha dulu atau gimana sebenarnya? Apakah kalian memang juga menerima orang-orang yang baru mau belajar? Gimana sih sebenarnya Jihan atau Firman? Jadi sebenarnya dia lebih ke siapapun yang tertarik mengenai bisnis. Oke. Jadi mau mahasiswa, mau umum yang baru mau memulai berbisnis, itu yang penting ada ketertarikan berbisnis saja sudah boleh gabung di kita, Kak. Oke, mungkin sedikit biar ada gambaran. Kalau misalnya kalian bertiga ini kan pasti sudah ada usaha masing-masing ya. Iya, Kalau Jihan bergerak di usaha apa dan sudah kapan gabung ke TDA Makassar ini sendiri? Jadi saya ada bisnis souvenir dan merchandise, sudah jalan 4 tahun, alhamdulillah. Terus gabung di TDA itu November 2017. Berarti baru setahunan, setahunan ya. Oke. Itu dapat informasi dari mana, terus gimana akhirnya kalau setelah bergabung dengan para entrepreneur juga itu gimana perasaannya dan apa yang udah didapetin gitu? Iya, jadi sebenarnya ada satu kegiatan TDA waktu itu yang mana kalau mau ikut kegiatan itu harus member dulu. Oke. Ya udah saya ikut member, alhamdulillah ikut kegiatan itu dan makin kenal banyak sama teman-teman. 2 bulan setelah itu saya ikut TLC. Jadi TLC itu seperti pengukuhan juga sih Kak ya sebenarnya. Jadi untuk para member baru untuk nanti lebih berfokus ke kepengurusan TDA, mereka harus melewati tahap itu. Iya. Dan alhamdulillah kegiatan itu akan kami adakan besok di Malino. Akan terselenggara di Malino. Kita akan bahas nanti lebih lengkap di segmen berikutnya. Iya. Karena kita pengen kenal dulu atau mungkin ingin mencari inspirasi dari 3 orang ini ya, karena kan banyak juga member-member yang lainnya ya. Banyak. Berapa sih total sekarang member untuk TDA Makassar? Kita member aktif ada 200-an ya. Waduh, banyak banget ya. Oke, ini baru 3 yang kita munculkan di studio Itu kita baru ya. dari Makassar ya Kak ya. Belum yang lain. Belum dari Parepare, Luwu, Raya, Jentago. Kita juga ada simpatisan Kak sebenarnya yang di luar dari member itu. Kita akan bahas nanti ya, karena kita juga ingin tahu sebenarnya kalau tadi Jihan kan adalah pengusaha merchandise dan Joseph sendiri udah bergabung setahunan. Kira-kira Firman dan juga Ikra seperti apa? Kita akan lanjut lagi usai jeda. Jangan kemana-mana. Tetaplah di Sapa Sosial.
kasih Anda masih menyaksikan Kompas TV tentunya, independen terpercaya, kali ini di program Sapa Sulsel. Nah, saya menghadirkan orang-orang yang sangat menginspirasi, tentunya mereka adalah teman-teman dari komunitas Tangan di Atas. Komunitas Tangan di Atas atau TDA ini akan melaksanakan satu event nantinya di Malino katanya. Tapi sebelum itu saya lanjut lagi dulu, karena tadi sempat terpotong. Kalau Jian kan sudah gabung setahunan, udah punya bisnis juga ya, merchandise dan juga merchandise dan souvenir. Nah, kalau Firman, ini apa usahanya dan udah gabung sejak kapan? Kalau saya memang bisnisnya dia bergerak di bidang kuliner. Kuliner, aduh ini Kuliner. favorit Nanti saya. bisa lah kita Makan-makan. kirimin tester ke sini. Harusnya dong bawa makanannya ya. Iya, Tapi kalau kan dari Kamis banyak yang puasa. Oh iya. Nggak apa-apa Oke, dipaklumin. saya gabung di TDA itu 2016 awal. Iya. Saya alumni teknik perminyakan karena agak kesulitan cari kerja waktu harga minyak lagi down. Akhirnya saya banting setir untuk mencoba berwirausaha. Saya kan TDA ini sebenarnya sangat masif ya di media sosial. Jadi saya memang mencari komunitas yang bisa satu frekuensi sehingga saya itu bisa dapat support langsung dari mereka, bisa belajar karena saya tahu ilmu itu kan sangat penting sehingga saya butuh komunitas untuk upgrade ilmu lagi. Saya saat itu saya butuh mungkin marketing misalnya. Nah, saat itu kebetulan di TDA lagi fokus untuk bahas market, makanya saya langsung tertarik untuk bergabung. Begitu Kak. Saya ikut 2 tahunan ya. 2 tahunan, Januari 2016 Kak. Jadi emang terasa banget gitu ya, karena support sistemnya banyak di dalam komunitas Kak. itu ya. Saling menguatkan di dalam, sehingga kita kadang kalau pengusaha kan kadang kita lagi di atas, tapi kadang kita down. Up and down ya. Up and down. Apalagi kalau penjualan lagi down ya, kita pasti kita butuh support dari orang-orang sekitar Kak. Nah, makanya saya gabung di komunitas ini. Kalau Ikra nih kira-kira apa nih, udah ada souvenirnya, udah ada makanannya di sini kuliner, tahu lengkap apa? ya, saya jasa. Iya, jasa. Oke, lengkap banget ya, ada jasa juga. Itu kamu gabung dulu tahun kapan? Iya, saya gabung juga di 2016 akhir. Kebetulan saya gabungnya itu jadi volunteer untuk kegiatan Pesta Wirausaha di 2016 kemarin. Jadi usaha saya sebenarnya 2 tahun sebelum saya bergabung di TDA. Udah jalan. Ya, saya punya usaha jasa pengangkutan sampah perumahan. Jadi saya melayani perumahan untuk pengangkutan sampahnya. Jadi memang berjalan kayak seperti kata Mas Firman tadi gitu. Butuh support system pada saat kita lagi down, dan itu butuh frekuensi yang sama dan butuh saling menguatkan gitu. Biar kita nggak keluar jalur kan, seperti itu. Banyak banget, lebih banyak energi positif yang terkumpul ya dalam teman-teman para pengusaha ya. Saya punya beberapa foto-foto nih untuk Anda nih pemirsa, biar makin ada gambaran lagi seperti apa sih sebenarnya teman-teman dari komunitas Tangan di Atas ini. Ini adalah kegiatan nanam mangrove ya minggu lalu. Di Talo. Aksi sosial banget ini ya. Ini kemudian ini kita belajar leadership camp, bentuk bagaimana caranya building tim nih. Jadi sampai jam 2 pagi loh Kak belajar. Dari jam 8 pagi sampai jam 2 pagi. Bisnis tim ikut ya. Building tim. Ini food truck. Iya, building tim. Ini tiap Jumat kita adakan. Kasih makan gratis. Alhamdulillah. Setelah sholat Jumat. Di banyak tempat ya, Kita di keliling Indah ya. Karena food truck. Iya. Tapi emang di Kota Makassar fokusnya ya, karena dalam kalian Kota adalah Makassar. di TDA Makassar. Wow. Nah, ini TDA Camp. Oh, ini TDA Camp di tahun? Ini tahun berapa Ini ya? 2000 berapa ya? 15 kali. Iya, 15 mungkin. Iya. Dan ada banyak banget yang ikut ya. Setiap TDA camp gitu Kak. Ini Ya, kita ini ke Palu bantuan buat kemarin. ke Palu. Kegiatan sosial juga. Apa nih? Iya. Lagi Ini bagi nasi juga. Oh, bagi-bagi. Iya. Jadi ini banyakkan event dari teman-teman divisi TDA Peduli. Iya. Ini member baru kita adakan kopdar ya Kak ya. Sering ada kopdar tiap bulan hampir ada. Jadi nggak habis Kak kegiatannya. Banyak banget ya, ada minggu terus pasti gitu ada ya. aja ya. Karena tiap divisi punya kegiatan sendiri. Jadi yang banyak waktu juga untuk ketemu, tapi ketemunya tuh emang totally yang bermanfaat ya, waktunya tuh semua waktunya tuh nggak kebuang sia-sia ya. Benar. Bahkan mungkin bisa jadi banyak yang akhirnya ketemu di dalam sini tapi akhirnya join bikin usaha apa gitu kali ya. Berkolaborasi sih. Ini kolaborasi dengan KPK ya Kak kemarin. Iya, ini kolaborasi. Ada event. Ini apa sih? Ada tanda khusus apa Nah ini TLC itu namanya Scale Up Spirit. Jadi TDA itu kan kita kewirausahaannya, kita fokus untuk scale up bisnis gitu ya. Oke. Tapi sebelum kita bahas lagi event kalian, gimana cara gabungnya sebenarnya ke kalian ini? Apakah ada syarat-syarat khusus, mungkin lebih spesifik lagi, mungkin saja nih pemirsa yang lagi menyaksikan kita, terus kayak ada usaha tapi belum ada komunitas, atau mungkin baru pengen mau bikin usaha terus kayak butuh support system kayak kalian itu, how to join
Wirausaha gitu. Ya, cara joinnya mudah sih Kak. Jadi cukup punya identitas KTP. Terus nanti joinnya mesti lewat web TDA Pusat langsung. Harus ada sign dulu ke websitenya. Iya, TDA Pusat betul. ya. Oke. Jadi nanti setelah register di website, nanti menghubungi TDA daerah yang kita mau join di mana. Oke. Iya. Jadi mau TDA Makassar, mau TDA Jakarta, Manado dan lain-lain. Terus untuk para member kita punya TDA Pasport Kak. Jadi setelah sukses pendaftarannya di web, lalu lanjut nanti download aplikasi TDA Pasport. Kita masukkan segala jenis data di situ termasuk foto. Jadi nanti keluar identitas kita. Jadi kayak ketahuan lengkap data-datanya ya, nggak boleh sembarangan. Ada yang ngaku lagi kan memanfaatkan. Oke. Jadi itulah yang menjadikan TDA berbeda dari yang lain. Jadi semua member kita dari seluruh Indonesia itu terdata dengan baik. Iya, dan semua tersistem dengan baik dari pusat. Setiap ide divisi ya. Yes. Baik itu dari edukasi, saya pun di Markom. Jadi kami memang ada grup khusus. Jadi semua informasi dari pusat cepat tersampaikan ke daerah-daerah. Jadi di TDA Makassar tuh ada banyak divisi-divisi juga ya masing-masing ya. Iya, banyak. Jadi ada divisi peduli, Markom. TDA peduli, ada tadi untuk pendaftaran kita ada TDA pelayanan anggota, jadi bisa daftar via di situ juga. Jadi langsung aja di browsing lah, gampang lah ya. TDA itu udah muncul, nanti tinggal masuk websitenya, daftar di situ, diisi dengan lengkap dan benar, udah bisa join sebenarnya ya. Nah nanti baru akan ada yang namanya untuk anggota baru yang akan kalian laksanakan. Kalau kita open membernya kemarin sih Desember ya terakhir ya. Desember nanti kita buka lagi mungkin kalau nggak Februari Maret. Jadi yang ada waktu pendaftaran juga ya. Yang akan yang datang ini adalah per Desember kemarin selesainya. Iya. Oke. Even nanti yang TLC di Malino, teman-teman yang udah daftar di Desember, kita ini. Nah itu dia. Kira-kira kita kan mau bahas itu apa kegiatannya, berapa banyak yang akan bergabung ya. Mungkin ada gambaran juga, jadi sudah ada gambaran untuk yang akan gabung. Ini akan ada satu kegiatan untuk para member-member baru ya. Oke, usah jeda, jangan kemana-mana, tetaplah di Sapa Sulsel. Anda menyaksikan Sapa Sulsel dan saya masih bersama teman-teman dari komunitas Tangan di Atas. Nah, katanya nih di 2019 ini akan ada 2 event yang berdekatan ya di awal tahun. Yang pertama akan ada TLC dan juga ada Pesta Wirausaha. Nah, satu-satu dulu deh ke TLC dulu. Ini akan berlangsung besok ya? Besok. Oke, itu apa sih kegiatannya? Jadi kegiatannya lebih ke leadership. Leadership. Ya, jadi bagaimana para member baru ini mengetahui itu sebenarnya leadership itu seperti apa. Jadi sebelum mereka fokus untuk membangun tim mereka, jadi mereka harus bisa memimpin diri mereka sendiri dulu. Berapa banyak yang akan ikut besok? Dan akan berapa hari kegiatannya dan seperti apa aja sih item-item kegiatan di sana selama di Malino? Boleh, boleh. Ya, jadi nanti eventnya itu 2 hari 3 malam di Pasanggerahan Malino. Enak banget ya di Malino. Dingin gitu. Ya, jadi total member nanti yang akan ikut itu ada 80-an ya. Ada 80-an. Banyak banget ya. Anak-anak baru semua ya. Banyak kan, 70-80%. Oke. Nanti di sana tuh akan fokusnya akan bentuk jiwa leadership dari member-member TDA. Nanti akan dibungkus dengan Amazing Race. Jadi teman-teman akan coba jualan ke warga di situ. Ya mereka dapat tantangan seperti itulah supaya mereka punya mental wirausaha yang baik. Ada pembicara khusus atau ada siapa yang hadir itu memberikan materi gitu? Jadi kita dari TLC nanti akan ada pemateri dari Kubik Leadership. Biasanya mereka itu dipakai untuk pelatihan corporate besar di Indonesia. Kebetulan juga foundernya itu salah satu member dari TDA Pusat gitu, salah satu pendiri ya mungkin ya. Salah satu pendiri seperti, dan memang TLC itu kita memang arahkan untuk membangun jiwa ketDA-an teman-teman member baru sebenarnya. Mungkin seperti dibangun dulu dari awal, harus ada fondasi yang kuat dulu di awal ya. Betul. Itu akan moving dengan sangat baik. Nah, kalau yang sangat menarik nih, ini udah berkali-kali dilaksanakan Pesta Wirausaha. Itu akan berlangsung kapan kalau itu? Kalau itu nanti di Februari Kak, 23, 24 Februari di Nipah Mall. 23 sampai dengan 24 Februari di Nipah Mall ya. Itu siapa aja boleh datang dong pasti ya? Boleh. Apa aja kegiatannya dan kenapa
pemirsanya harus hadir di pesta wirausaha itu? Jadi konsep dari pesta wirausaha ini sebenarnya kami segmented banget, melihat dari tantangan yang dihadapi oleh teman-teman pengusaha. Jadi ada penginspirasi di situ, segmennya target marketnya adalah mereka yang mungkin butuh inspirasi usaha. Kemudian ada pengusaha yang mungkin saya nggak tahu nih teknis cara marketing, kami buatkan kelas workshop. Kemudian ada lagi para calon pengusaha itu yang mungkin butuh produknya itu dikenal jauh lebih luas di masyarakat. Makanya kami sediakan ada booth kuliner dan booth expo untuk agar mereka bisa memperkenalkan. Apalagi kan ini kan di Nipah Mall yang pengunjungnya itu kan rame banget ya. Jadi mereka punya peluang yang besar untuk memperkenalkan produknya ke masyarakat. 3 hari ya. 3 hari. 2 hari. 23-24 di Nipah Mall itu. Kalau Anda mungkin pengen tahu lebih banyak lagi tentang komunitas tangan di atas, lalu juga pengen join, karena tadi kan memang ini kayaknya banyak manfaatnya di sana nanti ya. Itu siapa aja boleh datang untuk Anda. Terus apalagi yang menarik nih di sana nih, Kram, mungkin boleh dijelaskan nanti di tanggal 23-24 Februari itu Kak, selain yang udah disampaikan sama Mas Firman, kita juga ada Meet the Mentor. Meet the Investor, Meet the Investor. Jadi kita juga ada awarding untuk influencer sekota Makassar. Terus ada banyak event-event kegiatan juga sih sebenarnya untuk sosialisasi dan segala macam. Ada juga lomba untuk kewirausahaan teman-teman kampus mungkin ya, teman-teman mahasiswa, kita juga ada lomba untuk itu. Kita ngangkat temanya budaya sih dari timur. Jadi kita budaya. Banyak banget ini, kayak di awal tahun banyak kegiatan ya. Dan paling ditunggu-tunggu kayaknya sih emang pesta wirausaha itu ya. Datang nggak ya? Harus datang. Dan boleh sebagai yang paling cantik di antara kita semua, silakan untuk mengajak pemirsa, boleh ke kamera sana nih, mengajak untuk mungkin datangnya ke pesta wirausaha nanti ya. Silakan untuk diajak langsung pemirsa, atau mungkin juga gabung di komunitas tangan di atas. Halo, selamat pagi. Jadi kami dari TDA Makassar, insya Allah di tanggal 23-24 kami akan mengadakan Pesta Wirausaha Nasional, yang mana kegiatannya itu dilaksanakan oleh TDA tiap 2 tahun. 2 tahun sekali ya. Jadi buat teman-teman yang mau gabung TDA atau selama ini bertanya-tanya TDA itu seperti apa, kegiatannya seperti apa, nanti boleh ikut di Nipah Mall tanggal 23-24 Februari 2019. Jamnya? Buka mall atau tutup ya? Jam 9 sampai jam 8 malam ya, Kak. Itu pasti akan banyak sekali inspirasi di sana ya. Dan bakalan ketemu dengan pembicara-pembicara yang lokal dan nasional. Aduh, keren banget, harus hadir di acara itu. Dan kalau bisa sih harus gabung juga nih di komunitas tangan di atas ya. Terima kasih teman-teman. Thank you, sukses buat acara besok ya. Di Malino ya, nanti berdingin-dingin ria di sana. Semoga semakin bisa menginspirasi orang banyak dengan di dunia usaha, khususnya para pengusaha-pengusaha baru juga harus gabung di komunitas tangan di atas ini. Nah, tiba saatnya saya Edwin Darwis bersama kru yang bertugas pamit undur diri nih, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terus saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.